Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan melakukan pembelajaran daring bab selanjutnya, yaitu perilaku jujur. Ya, anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan semangat dalam belajar meskipun melakukan pembelajaran secara daring, dan kita selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan bertatap muka seperti sedia kala. Oke, selanjutnya yaitu bab perilaku jujur. Pengertian kejujuran. Kejujuran adalah mengatakan sesuatu dengan sebenar-benarnya. Definisi kejujuran ialah berkata atau berbuat sesuatu dengan sebenar-benarnya. Tidak ada unsur kebohongan atau manipulasi di dalamnya. Kejujuran tidak hanya dalam perkataan saja, namun juga dalam perbuatan. Oke. Nah, di sini ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'u bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk selalu berlaku tidak adil. Berlaku adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam dalil tersebut bahwa kita itu harus selalu berkata jujur, meskipun baik dengan orang yang kita sayangi maupun orang yang kita tidak sukai, kayak gitu. Jadi jangan menjadikan suatu kebohongan itu alasan, jangan menjadikan perilaku orang tersebut menjadikan kita berperilaku tidak jujur, kurang adil seperti itu. Maka itu perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan jika kita mengerjakan suatu keadilan dan kejujuran, maka itu lebih kepada takwa. Nah, maka dari itu dalam dalil ini dianjurkan sekali untuk kita berperilaku jujur, baik dengan orang yang kita sayangi, baik orang yang baru kita kenal, maupun dalam bisnis ataupun dalam bermuamalah lainnya. Oke, next. Nah, di sini ada macam-macam kejujuran. Yang pertama yaitu jujur niat dan kemauan. Nah, niat dan kemauan, kalau kita melakukan kejujuran, setelah kita berniat, maka kita harus ada kemauan, karena tanpa adanya kemauan dan niat yang kuat, semua itu akan sia-sia dan itu tidak akan tercapai, karena sungguh luar biasanya kita untuk mendorong kejujuran ini membutuhkan niat dan kemauan yang kuat. Yang selanjutnya yaitu jujur dalam perkataan. Nah, jika kita diibaratkan sebuah teko yang berisi kopi, maka keluarnya juga harus kopi. Itulah perumpamaan kita sebagai manusia. Jika kita berbicara sesuatu, maka itulah yang kita kerjakan. Jadi kita tuh jujur dalam perbuatan, perkataan. Nah, selanjutnya itu jujur dalam berjanji. Nah, seorang itu dinilai karena ucapannya, termasuk ketika kita berjanji, maka hati itu akan bisa orang lain akan bisa melihat, bisa nggak dia menepati janjinya. Nah, disitulah letak kejujuran yang sebenarnya. Jika dia mampu menepati janji dan tidak menepati janji, nah itu sudah ketahuan bahwa kita tidak ada kejujuran dalam hati kita. Nah, yang selanjutnya itu jujur dalam bermuamalah. Nah, jujur dalam bermuamalah ini seringkali kita dalam kegiatan apapun, baik dalam sekolah, di luar sekolah, dalam keluarga, bisnis. Nah,
kejujuran adalah hal yang paling diutamakan untuk kita semua. Karena apa? Di sini kita diuji, bisa nggak kita itu selalu jujur dalam segala perbuatan. Nah, dan kita mengenal apa sih kejujuran itu. Nah, karena kita akan diuji dalam setiap perbuatan kita, bisa nggak kita itu untuk selalu berjujur, baik jujur pada diri sendiri, jujur kepada teman, keluarga, maupun jujur kepada Allah. Nah, gitu. Yang selanjutnya yaitu jujur dalam berpenampilan sesuai kenyataan. Nah, gimana sih kita itu jujur? Karena dalam berpenampilan ini loh saya. Nah, kita nggak bisa menipu. Karena apa? Karena kejujuran itu sendiri adalah suatu jalan kefasikan ya. Nauzubillah, jangan sampai kita berperilaku tidak jujur baik kepada manusia, orang lain, ataupun sampai kepada Allah. Oke. Nah, apa sih sebenarnya dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, bahwa pengertian perilaku jujur itu lebih mendekatkan kita kepada takwa, maka itu sangat dianjurkan kita sebagai umat muslim, maka kita harus menerapkan poin-poin perilaku jujur baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan bisnis, maupun rekan kerja. Nah, setelah itu adalah hikmah perilaku jujur. Nah, ini ada hikmah. Setiap apa yang Allah perintahkan pasti mempunyai hikmah tertentu. Ya, di antara lain adalah pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, ini sangat penting karena apa? Tanpa itu kita lah bukan siapa-siapa. Karena perilaku jujur menambah kepercayaan kepada orang lain terhadap kita, menjalin silaturahmi. Nah, di sini sangat penting sekali ya bagi umat muslim menjaga kerukunan juga. Jika dengan saudaranya sendiri tidak jujur, maka gimana kita akan merukunkan sebuah keluarga jika kepercayaan mereka kepada kita tidak terbangun. Nah, ini makanya pola perilaku jujur harus diterapkan. Nah, yang kedua, mendapat banyak teman. Nah, ini sangat penting karena kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk berukhuwah, bersaudara sama muslim, maka kita harus mempunyai banyak teman. Gimana caranya? Ya, itu tadi, dengan melakukan pola perilaku hidup jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu merasakan ketentraman hidup karena tidak dibayang-bayangi rasa bersalah kepada orang lain. Nah, kalau kita setiap melakukan kesalahan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, kalau itu bernilai pahala, maka kita akan merasa tenang. Tapi jika itu berpeluang menjadi dosa, maka kita tidak akan mendapatkan ketenangan, ketentraman hati, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah mendapat keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan amalan yang dapat mengantarkan ke surga Allah. Nah, makanya ini sangat ditekankan sekali perilaku jujur, yaitu karena apa? Mampu amalan yang dapat mengantarkan ke surga, karena jujur adalah poin penting bagi umat muslim baik untuk menegakkan sebuah kebenaran. Tidak ada kebenaran yang bersanding dengan kebatilan. Untuk itu perilaku jujur tidak mungkin menuju kepada kebatilan. Nah, inilah pentingnya kita untuk selalu menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai umat muslim dan adik-adik sekalian yang sedang menuntut ilmu. Peganglah teguh apa yang menjadi nasihat Allah untuk kita selalu berperilaku jujur, karena jujur itu banyak mendatangkan kemanfaatan untuk diri kita sendiri. Oke. Nah, seperti yang sudah saya tekankan tadi ya di awal, saya ulangi bahwa kejujuran adalah berarti kita melakukan sebenar-benarnya perbuatan. Untuk itu, untuk adik-adik, silahkan mulai dari ini kita praktekkan perilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena apa? Karena ini kita sebagai umat muslim harus wajib untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dikatakan seorang itu beriman jika tidak